Apakah informasi dari lisan seseorang yang sedang kesurupan bisa dipercaya? Insya Allah akan saya jawab dalam video kali ini. Jangan di skip, tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Maaf Mbak, saya datangkan Mbak ke sini. Saya minta maaf barangkali kami mengganggu. Ada apa dengan saya? Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol saja Mbak. Ya, saya pengen ngobrol-ngobrol saja. Bisa ya Mbak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita bisa jumpa lagi kali ini di channel saya, channel Adi Riyadi Official. Hari ini insya Allah kita akan membahas secara santai mengenai apakah saat seseorang kesurupan dan dia memberikan informasi itu bisa kita percaya begitu saja. Ini memang saya rasa sering terjadi ya, entah di lingkungan terdekat kita atau kita melihat atau menonton tayangan-tayangan di YouTube atau kita membaca artikel. Itu sering sekali ada orang yang kesurupan lalu digali informasi kepada yang kesurupan tadi. Jadi ditanya panjang lebar, nanya kamu dari mana, dikirim siapa, ngapain di sini. Bahkan tidak jarang jin itu meminta sesuatu lalu diturutkan, dikabulkan permintaannya. Dan padahal di dalam Islam Allah sangat melarang hal yang demikian itu. Jadi Allah sendiri melarang adanya jalinan kerjasama dalam bentuk apapun antara kita manusia dan bangsa jin. Ya, entah itu untuk menggali informasi, untuk melindungi diri dari bahaya, untuk mendatangkan kekayaan, dan lain sebagainya. Dalilnya itu ada di surat Al-Jin ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang inti dari ayat tersebut adalah Allah masih tahu kita bahwa ada kalangan manusia memohon pertolongan kepada kalangan dari bangsa jin. Yang jin itu sebenarnya pura-pura nolong, seolah-olah nolong. Padahal hakikatnya jin tersebut hanya akan menambah kesesatan bagi orang yang datang kepadanya tadi. Padahal sebenarnya dua-duanya Allah sesatkan, baik itu manusianya ataupun jinnya, supaya makin dalam kerjasama dalam keburukannya. Tidak taubat nanti sampai dia meninggal, maka pasti neraka di tempatnya. Maka pasti neraka lah tempat kembali. Jadi Allah sudah larang kita ketika ada yang kesurupan lalu memberikan informasi ini dan itu, maka jangan langsung dipercaya begitu saja, sekalipun informasi tersebut kadang-kadang benar. Padahal dasarnya bangsa jin atau syaitan itu adalah pendusta. Seperti yang Rasulullah pernah sabdakan bahwa ketika momen dahulu sahabat Rasulullah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika menjaga lumbung zakat, lalu ada syaitan ya yang ditangkap karena mencuri, lalu diberitahu kepada Abu Hurairah tentang amalan pelindung supaya tidak diganggu lagi oleh syaitan, yaitu ayat kursi ya. Lalu sahabat Nabi Abu Hurairah tersebut, beliau mendatangi Rasulullah dan menyampaikan hal tersebut. Lalu Rasulullah menjawab yang intinya, tumben kali ini syaitan ini ngomongnya benar, padahal asalnya dia ini pendusta. Jadi Rasulullah sendiri sudah memberi gambaran kepada kita tabiat atau sifat dasar dari syaitan ini, dari jin ini adalah pendusta. Walaupun sesekali-kali dia benar. Kalau dia benar dengan apa yang disampaikan, misalnya tadi yang nyuruh si A ini disihir, ternyata memang benar, atau diminta untuk cari benda-benda yang hilang, dompet, suaminya nggak pulang atau lain-lain, dan benar, maka tadi kembali ke ayat jin, ke surat Al-Jin ayat 6 tadi, bahwa dilarang adanya kerjasama antara manusia dan bangsa jin.
Kalau ternyata dia berdusta, ya tadi Rasulullah sudah kasih tahu kan, Nabi kita, Sayyid kita sudah kasih tahu bahwa setan itu pendusta. Jangan kau percaya. Bahkan di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 27, Allah sudah kasih tahu kita, sudah peringatkan kita. Artinya dari ayat itu adalah, janganlah kalian tertipu oleh setan, oleh jin, sebagaimana ia telah mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga. Siapa bapak ibu kita? Nabi Adam dan Hawa. Jadi bayangin begini, yang sudah di surga saja, yang enak-enak di surga, bisa dikeluarkan Allah dari surga turun ke bumi karena dibohongin, karena dikelabui oleh syaitan. Apalagi kita yang masih di dunia, dan kita bukan nabi, kita bukan ulama. Jadi masih sangat memungkinkan kita tertipu oleh segala daya upaya dari syaitan itu. Kalau kita tidak jeli, kita ini orang biasa, kita tidak patokan kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ulama-ulama, maka hidup kita ini syaitan yang nanti akan bimbing. Syaitan akan mengarahkan kita itu melakukan hal-hal yang seolah-olah benar dalam pandangan agama, padahal itu salah. Jadi dia akan menyamakan bentuk-bentuk kesyirikan, dicampur adukkan dengan dalil, ya, dan ilmu agama segala macam. Dia akan menghaluskan bentuk kesyirikan yang kita lakukan agar kita ini ketipu. Ini boleh. Ternyata dilarang dalam agama. Lalu bagaimana sikap kita ketika ada yang kesurupan lalu menyampaikan ini dan itu? Ya jelas abaikan saja. Kalaupun misalnya apa yang disampaikan bangsa jin tersebut benar, ini aku disuruh tetanggamu, aku disuruh keluargamu sendiri. Kalaupun benar, kita mau apa? Mau ngapain? Mau datangin? Mau marah-marah? Sedangkan bukti tidak ada. Mau ngelapor polisi? Tidak mungkin. Kalau ditanya, buktinya mana? Ini jin yang ngomong tadi, ada videonya nggak? Tidak akan bisa dipercaya. Tidak akan kuat bukti-bukti tersebut. Jadi saat keluarga kita diganggu bangsa jin, dia mengaku ini dan itu, jangan mudah dipercaya. Yang intinya adalah kita hanya butuh mengeluarkan dia dari jasad seseorang tadi. Jadi tugas kita hanya minta ke Allah, ya Allah keluarkan ini jin dari tubuh keluarga saya ini, teman saya ini, atau siapapun itu, dengan pembacaan ayat Al-Quran dan metode-metode tambahan yang lainnya. Jadi jangan malah ditanya-tanya. Dan ulama melarang keras kita berdialog terlalu lama dengan bangsa jin. Ya tadi untuk menghindari kita ditipu daya. Apalagi kalau jin itu udah ngomong begini dan begitu dan informasinya mudah berubah-ubah, itu tanda-tanda dia sedang berdusta. Jadi saya beberapa kali nguqiyah seseorang, jinnya saya dari sini, dari pohon. Nanti nggak lama lagi dia ngomong saya dari jembatan, saya dari kendi, saya ini dan itu. Wah, udah mulai ngaco dia. Itu tanda-tanda dia mulai berdusta. Tapi hati-hati, ada juga bangsa jin, ada juga setan yang cerdas. Dia cerdas memutarbalikkan fakta, dia pintar acting. Jadi kalau kita nggak paham, ya ketipu kita dengan omongannya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan ucapan yang keluar dari lisan orang yang sedang kesurupan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Surat An-Nur ayat 21.